Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of my students. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang nutrisi mikroba dan pertumbuhannya ya. Jadi karena minggu kemarin seharusnya tentang nutrisi dan minggu ini tentang microbial growth ya, tapi karena kemarin presentasi jadi ibu gabungkan jadi satu ya untuk hari ini. Oke, jelas kan ya? Kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman wa rizqni fahman. Amin. Oke. Karena waktunya singkat, jadi Ibu akan percepat sedikit. Oke, jadi utamanya nutrisi itu adalah kunci untuk bakteri itu tumbuh. Jadi bagaimana bakteri itu tumbuh? Jadi ketika satu sel bakteri ini ditumbuhkan di suatu media ataupun misalnya di tanah ataupun di banyak media lainnya, maka perlu berkembang ataupun memecahkan diri melalui sistem ataupun apa namanya pertumbuhan melipat bercambah terus juga istilahnya biner. Jadi secara biner sehingga membentuk suatu koloni bakteri seperti itu. Jadi kalau koloni bakteri itu terkadang bukan berarti hanya satu sel seperti itu. Jadi sebuah koloni bakteri yang identik ini berasal dari satu sel induk. Jadi kalau dilihat dari foto yang di sebelah ini kan ada banyak ya. Nah kalau satu koloni sel itu satu buletan. Jadi buletan kecil itu dianggap sebagai satu koloni sel seperti itu. Satu koloni bakteri. Jadi untuk kebutuhan nutrisi itu sendiri diperlukan untuk proses metabolisme ya pada bakteri itu sendiri. Jadi diperlukan nutrisi itu adalah untuk sebagai proses metabolismenya membutuhkan yaitu 3 hal. Contohnya satu sumber karbon, sumber energi dan juga elektron ya. Jadi ada ion transfer, ada energi yaitu perpindahan ataupun perubahan dari ATP menjadi ADP dan sebagainya. Sumber karbon adalah sumber-sumber alam dari seperti karbon, oksigen, nitrogen dan sebagainya. Oke. Jadi sumber energi pada mikrobia ataupun mikroba ini biasanya energy sources. Yang pertama tuh chemicals, kemudian ada juga dari light. Nah, kalau chemicals itu berarti sumber makanan ya. Jadi berbentuk bahan makanan dan juga sering disebut sebagai kemotrofi. Nah, bakteri yang berbentuk ataupun memiliki sifat kemotrofi ini adalah memerlukan organic chemicals, inorganic chemicals, jadi memerlukan makanan, nutrisi sebagai sumber kehidupannya. Nah, kemudian ada juga bakteri yang menggunakan light ataupun menggunakan cahaya matahari dan melakukan proses fotosintesis seperti fototrofi, nama golongannya adalah fototrofi, fototrof. Jadi lebih dikenal sebagai memiliki sifat fototrof seperti itu. Jadi memerlukan cahaya untuk mengkonvert energi ATP itu mengkonvert energi-energi menjadi ATP seperti itu. Jadi all organism require energy sources. Jadi memang memerlukan yang namanya mana ini? Oke, yang namanya energy sources. Jadi untuk autotroph itu sendiri, sumber karbon yang digunakan berasal dari karbon dioksida ya. Jadi autotroph itu juga fototrof.
Phototroph diambil dari kata foto ataupun light ya. Jadi autotroph itu maksudnya auto, berarti sendiri. Berarti melakukan energy source itu menghasilkannya dengan sendiri. Jadi memerlukan carbon dioxide. Nah, kemudian untuk heterotroph, karbon yang digunakan berasal dari material organik yang lain. Jadi, chemotroph ini adalah heterotroph. Heterotroph itu bisa juga gabungan menggunakan menggunakan cahaya matahari dan juga mengambil nutrisi dari chemicals ataupun dari dari organic chemicals dan inorganic chemicals. Jadi pentingnya nutrisi itu apa? Jadi why nutrition is important? It is because the hundreds of chemical compounds present inside a living cell are formed from nutrients. Jadi kita sendiri sebagai manusia pun tubuh kita adalah komponen-komponen dari nutrien seperti itu ya. Jadi nutrien itu sendiri mensuplai monomer atau precursor dan juga dibutuhkan untuk pertumbuhan sel. Nah, nutrisi ataupun nutrients compose ataupun terdiri dari makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, kalau untuk Jadi untuk makronutrien itu sendiri ada elemen yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Jadi contoh-contohnya nanti akan disebutkan. And then kemudian ada mikronutrien. Jadi mikronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah yang cenderung lebih sedikit, tapi biasanya menjadi kofaktor enzim pada proses metabolisme yang dilakukan oleh bakteria tersebut. Dan contohnya adalah besi ataupun ferrum. Nah, untuk makronutrien itu sendiri biasanya terdiri dari komposisi besarnya adalah 50% karbon, oke. Dan kemudian ada nitrogen, which is N, singkatannya 12% of its dry weight. Jadi kalau misalnya dari sebuah apapun komponen bakteri dan sebagainya itu memang memiliki komposisi yang seperti itu. Nah, untuk autotroph sendiri are able to build all their cellular organic molecules from carbon dioxide. Jadi sebagai autotroph ataupun bakteri yang bisa melakukan fotosintesis itu menghasilkan organik molekuler itu dengan sendirinya melalui ataupun menggunakan carbon dioxide tersebut yang diolah sendiri menjadi organic molecules. Nah, untuk nitrogen sendiri mainly incorporated in proteins, nucleic acid. Jadi proses pengambilan nutrien itu akan diproses di protein, nucleic acid seperti itu. Dan kemudian bakteri itu mostly ataupun bisa menyerap ataupun bisa menggunakan amonia NH3 dan juga nitrate NO3 ion. Jadi salts containing this ion are called nitrates. Jadi biasanya kalau senyawa nitrate ini disebut sebagai nitrates seperti itu ya. Dan kemudian nitrogen fixers can utilize atmospheric nitrogen. Jadi kalau misalnya bagi bakteri yang bisa menghasilkan nitrogen itu sendiri, maka disebut sebagai nitrogen fixers. Oke, kalau kita lihat di foto ataupun gambar ini ya, jadi grup the periodic table. Jadi kalau warna kuning ini essential for all organism. Jadi yang warna kuning ini adalah wajib ataupun diperlukan oleh semua jenis mikroorganisme ya. Essential means important ataupun penting ya. Harus ada. Jadi ada hydrogen, ada carbon, ada nitrogen, oxygen, phosphorus, and so on. Okay, and then beberapa essential cation and anions of most for the organisms juga bisa ada misalnya sodium, magnesium, dan sebagainya ya.
Jadi basically untuk microorganism, especially microorganism untuk soil ya, maksudnya bakteri-bakteri yang hidup di tanah itu sendiri, primary micronutrients-nya adalah nitrogen, phosphorus, dan potasium ya. Dan ada beberapa secondary macronutrients, contohnya di sini. And then non minerals juga ada micronutrients. Jadi ini kira-kira harus diingat ya, maksudnya ada apa aja seperti itu. Okay, so other macronutrients. Jadi other macronutrients ada apa aja? Jadi selain karbon tadi ada juga sulfur ya. Jadi sulfur is basically in amino acid, thymine, and butene. Jadi kandungan-kandungannya ada di situ. Jadi sulfur for proteins, enzymes, and vitamins. Jadi sulfur ini sendiri berperan ataupun penting untuk proses protein dan juga untuk penyerapan vitamin seperti itu. So most bacteria decompose proteins. Maksudnya bakteri ini akan menghancurkan ataupun degrade the proteins. Jadi proteolysis istilahnya adalah the process that breaks down proteins. It is regulated by moisture, temperature, and the bacteria itself. Jadi untuk menghancurkan ataupun mengecilkan komponen protein itu sendiri disebut sebagai proteolysis, yang bakteri itu sendiri memerlukan sulfur untuk membantu. Seperti itu. Jadi some bacteria use sulfate ion or hydrogen sulfate. Jadi komponen penting yang biasanya dipakai untuk macronutrients di dalam bakteri adalah sulfate ion dan hydrogen sulfide seperti itu. Kemudian juga ada phosphorus. Nah, untuk phosphorus ini for ATP, DNA, RNA, and membrane. Jadi fungsi phosphorus itu sendiri adalah berperan penting untuk berlangsungnya ataupun untuk proses pembuatan ATP ataupun proses DNA replication, RNA modification, RNA replication dan sebagainya. Jadi proses utama memerlukan komponen fosforus itu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga importance-nya itu untuk phospholipids, nucleic acid, high energy, phosphate bond seperti itu. Jadi fosforus sangat penting dalam perkembangan ataupun dalam sistem sebuah bakteri itu sendiri ya. Jadi phosphate ion is the source of phosphorus bagi bakteri. Jadi ionnya. Other micronutrients other than sulfur and phosphorus, we also have potassium. Biasanya potasium ini dipakai oleh enzim bakteri. Dan kemudian ada magnesium. Magnesium is used to stabilize ribosomes, membranes, and nucleic acid. Jadi kalau untuk microorganism ataupun mikroba yang contohnya adalah termasuk dalam golongan eukariot, sedikit masuk ke beberapa bakteri juga memiliki ribosome, membrane, and nucleic acid seperti itu. Jadi they use magnesium, menggunakan magnesium di dalam proses untuk stabilisasi ribosome, membranes, and nucleic acid, dan juga important untuk enzyme activity. Kemudian juga ada calcium. Calcium not required by all. Maksud not required by all ini di sini adalah tidak semua bakteri memerlukan kalsium ya. Jadi hanya beberapa bakteri terutamanya yang memiliki sel wall. Contohnya kalau kita manusia ya, I mean like we are far from bacteria, but kalau manusia sendiri kan memiliki tulang seperti itu. Jadi kalau kita andaikan ya, kalau sel wall itu sebagai tulang kepada bakteri tersebut, kalau yang memiliki sel wall in the microbes memerlukan kalsium. Nah, sama juga dengan manusia, karena kita memiliki tulang, we need calcium. Seperti itu. Nah, heat stability of endospore. Jadi kalsium juga
juga membantu dalam menstabilkan suhu pada bakteri tersebut. Jadi supaya suhunya tidak naik turun seperti itu. Nah, kemudian ada sodium. Sodium ataupun Na singkatannya required by some microorganism, especially for marine microbes. Jadi untuk kalsium sama sodium ini tidak begitu lebih spesifik kepada beberapa jenis bakteri seperti itu. Nah, ini overview untuk soil bakteria soil. Jadi kalau di sini ya dijelaskan, our microbial soil amendment transforms all compounds and complex nutrients for optimal plant growth. Jadi hubungan mikroba dengan plant ataupun dengan pertumbuhan sebuah tanaman itu sangat penting. Maka dari itu biasanya di soil ataupun di tanah itu banyak sekali microbes. Nah, microbes ini sebenarnya adalah sumber untuk membantu plant untuk menyerap organic molecules, anorganic molecules, dan sebagainya. Jadi, the microbes, especially nama microbe-nya Azotobacter, is normally found in microbial fertilizer. Jadi, biasanya ditemukan pada komponen tanah untuk fertilize, sebagai fertilizer seperti itu. Jadi naturally transform nitrogen from the air into usable nutrition for the soil. Jadi bisa mengambil nitrogen itu sendiri dan diproses pada mikrob tersebut bisa memproses nitrogen supaya bisa diambil oleh tanaman ataupun bisa ataupun maksudnya kandungan nitrogennya itu bisa fixated di dalam tanah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu peran dari Azotobacter. Okay? And then they also produce siderophores. Jadi siderophores which are small high affinity iron chelating compounds. Jadi siderophores ini adalah komponen yang bisa membantu, senyawa komponen siderophores yang bisa membantu untuk uptake ferrum ataupun iron di dalam tanah supaya bisa secret ataupun bisa diolah oleh tanaman itu sendiri. Jadi tanaman bisa menyerap komponen ferrum ataupun iron di dalam tanah seperti itu. Istilahnya adalah siderophores. Nah, kemudian the Pseudomonas, Lactobacillus, and Trichodema found in our product solubilized phosphate, molybdenum, boron, carbon, and iron. Solubilize itu maksudnya adalah menstabilisasi ya. Jadi kadang di tanah itu kan komponen-komponen banyak dan sebagainya, dan kalau misalnya tidak distabilisasi maka mungkin nutrien yang diambil oleh tanaman itu mungkin terlalu banyak ataupun kurang banyak dan sebagainya. Jadi komponen-komponen ataupun senyawa beberapa bakteri ini, especially these three bacteria, will actually help untuk proses stabilisasi beberapa komponen seperti fosfat dan sebagainya itu. Oke, kemudian ada bacilli. Bacilli itu sebenarnya bacillus ya, tapi bacilli itu adalah gabungan ataupun kelompok bacillus. Jadi bacilli is actually the group of bacillus which also helps to stabilize silicate and zinc. Jadi membantu untuk stabilisasi silicate dan zinc seperti itu, and making these rich nutrients available for plant health or optimal growth. Jadi semua peran bakteri di dalam tanah itu sendiri akan membantu pertumbuhan pada tanaman tersebut supaya healthy and having the optimal growth atau memiliki pertumbuhan yang paling maksimal seperti itu. Nah, kemudian Bacillus, Clostridium, and Azotobacter are known to produce a variety of extracellular enzymes. Jadi
tiga bakteri ini juga bisa memproduksi enzim-enzim yang penting bagi breaking the organic matter in the soil to provide the best nutrients. Jadi organic matter kan terlalu besar untuk tanaman menyerapnya. Jadi perlu dihancurkan ataupun dikecil-kecilkan komponennya, maka dari itu supaya tanaman bisa menyerap komponen-komponen senyawa-senyawa organic matter seperti itu. Jadi bisa diingat contoh-contoh bakteri apa saja yang memiliki sifat ataupun memiliki sifat yang berkaitan ataupun yang memiliki sifat-sifat yang untuk stabilisasi beberapa senyawa-senyawa organic, inorganic, macronutrients, and micronutrients seperti itu. Oke. Mikronutrien, tadi kan makro ya. Jadi kalau untuk mikronutrien itu sendiri senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi contohnya seperti gambar di sini ada yang besar-besar ini adalah ada yang macronutrients, sebenarnya kalsium juga termasuk dalam sedikit bisa masuk ke dalam mikronutrien seperti itu. Jadi ada ferrum, zinc, fosfat, sodium dan sebagainya. Jadi merupakan senyawa kimia yang tidak dapat disintesis oleh mikroorganisme. Karena tidak dapat disintesis ataupun dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri, maka diperlukan penyerapan mikronutrien itu. Nah, senyawa organik yang dapat diperoleh dari lingkungan. Jadi contohnya vitamins, amino acid, asam amino, purin, dan pirimidin. Contoh-contohnya. Nah, ini contoh untuk mikronutrien besi ataupun especially ferrum ya. Jadi untuk mikroba itu sangat memerlukan ferrum, sama seperti kita manusia, kita juga memerlukan ferrum ataupun iron ataupun besi. Jadi memainkan peranan penting dalam respirasi seluler. Nah, respirasi seluler ini maksudnya adalah untuk bakteri-bakteri yang bersifat autotrof, heterotrof, ya, yang bisa melakukan proses fotosintesis seperti itu. Jadi sangat penting bagi komponen kunci dari sitokrom. Jadi sitokrom itu sebenarnya berbentuk enzim ya. Enzim sitokrom oksidase yang merupakan enzim kompleks yang berperan dalam fosforilisasi oksidatif dan protein besi sulfur FeS. Ini adalah namanya, singkatannya, yang digunakan untuk transport elektron. Nah, iron, S itu kata kuncinya, maksudnya ataupun karena besi ataupun ferrum itu sendiri ada banyak jenis. Jadi salah satunya yang S itu sebenarnya untuk sitrokrom. Jadi adalah kayak apa namanya kata kunci untuk setiap jenis besi seperti itu. Nah, ada ferrous, ada ferric seperti itu. Jadi Fe2+, Fe3+. Kalau yang dua ada 2+-nya ini berarti bersifat larut, kondisinya anorganik. Kalau untuk F3+ tidak larut dan memiliki kondisi organik seperti itu. Jadi ini di sebelah ini ada sistem sitokrom. Ini sekedar tahu saja, tidak perlu sedetail apa. Just to know what is actually sitokrom. Jadi untuk mendapatkan besi dari berbagai mineral tidak larut, sel akan menghasilkan suatu agen yang disebut siderofor. Nah, tadi itu yang siderofor kalau disebut dalam ini. Nah, siderophores ini ya, produce siderophores, jadi which are small high affinity iron chelating compounds. Oke. Jadi siderophore ini yang dapat mengikat besi dan mengangkutnya ke dalam sel. Jadi adalah komponen senyawa ataupun agen yang bisa mengangkut besi ke dalam sel ataupun dari bakteri itu sendiri bisa masuk ke dalam tanaman seperti itu. Dan istilahnya adalah disebut sebagai enterobactin seperti itu. Jadi prosesnya itu disebut sebagai jenisnya adalah enterobactin seperti itu. This is just a fun fact.
kalian bisa baca sendiri nanti. I will give the slide so you can read. It's just for extra knowledge, okay? Jadi istilahnya adalah metilotrof, jadi mikroorganisme yang memiliki sifat kurang lebih autotrof, tapi juga bisa menggunakan enzim sitokrom tadi. Jadi contoh bakteri ataupun mikroorganismenya adalah di golongan metilotrof. Jadi untuk micronutrients itu sendiri beberapa elemen contohnya seperti ada boron, ada chromium, cobalt, copper dan sebagainya. Ini adalah beberapa list function di mana fungsi-fungsi itu berlaku ataupun dijalankan oleh bakteri itu tersebut. Jadi contohnya di sini let's say boron ya, auto-inducer for quorum sensing in bacteria also found in some polyketide antibiotics. Jadi boron bisa sebagai fungsinya adalah sebagai sensing, quorum sensing di dalam sebuah bakteri seperti itu. Jadi for bacterial growth, in summary itu ada chemical requirements-nya, mostly ada carbon, hydrogen. Ini adalah beberapa list. Misalnya ditanya macronutrients untuk bacterial growth itu apa saja, micronutrients itu contohnya apa saja, vitamins contohnya apa saja, seperti itu. Oke. We move on to pertumbuhan populasi ya. Jadi pertumbuhan populasi mikrobia itu bisa secara batch culture. Jadi merupakan sistem tertutup ya. Jadi batch culture ini tertutup, maksudnya tidak terekspos di udara seperti itu. Jadi medium segar yang berupa nutrien dengan jumlah tertentu diinokulasi dengan bakteri yang telah diketahui jumlahnya. Nutrien akan habis, terjadi akumulasi hasil akhir untuk untuk biasanya digunakan untuk parameter pertumbuhan, faktor lingkungan dan mempengaruhi untuk memperlihatkan pengaruh ataupun proses pertumbuhan tersebut. Jadi untuk produksi biomasanya itu ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Ini sekedar untuk dimengerti saja ya. Jadi kultur akan tumbuh melalui beberapa fase dan sebagainya. Jadi fermentasi sekali untuk dilakukan untuk produksi biomasa kondisi kultur yang mendukung populasi sel maksimum. Jadi batch culture lebih kepada istilahnya fermentasi seperti itu. Kemudian ada continuous culture. Nah, untuk continuous culture itu sendiri adalah penambahan media baru untuk memperpanjang fase eksponensial. Nah, kalau untuk batch culture tadi, dia sekali batch. Maksudnya satu batch, ya sudah. Maksudnya tidak dilakukan pertambahan media ataupun tidak ditambah dengan nutrien baru. Jadi cukup satu sekali testing seperti itu ataupun sekali dikulturkan. Untuk continuous culture ini kalau pada waktunya sudah fase-fase bakteri itu sudah mencapai maksima, maka dari situ diperlukan penambahan media baru. Jadi penambahan substrat yang terus-menerus dengan kecepatan alir tertentu. Jadi continuous culture biasanya disuplai dengan nitrogen, or carbon, or oxygen, dan sebagainya. Dan biasanya dilakukan di sebuah fermentor seperti itu. Jadi biasanya menggunakan alat turhidrostat, jadi sistem yang dilengkapi dengan pengukur turbiditas, signal listrik, dan sebagainya. Jadi aliran medium masuk ke dalam fermenter secara berkesinambungan dengan kecepatan tertentu. Jadi every single minute or every single hour biasanya dimasukkan media baru supaya bakteri itu tetap grow ataupun tetap akan tumbuh pada exponential rate seperti itu. Nanti kita belajar apa itu exponential seperti itu.
Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan metode ini sendiri adalah keseragaman di dalam operasionalnya yang berkaitan dengan produktivitas, mudah dikerjakan dengan otomatis, dan mudah terkontaminasi. Mudah terkontaminasi adalah pengaruh dari karena ada penambahan media. Jadi medianya itu tidak tertutup, jadi bisa dari luar bisa masuk macam-macam. Jadi itulah kenapa kekurangannya adalah bisa lebih mudah terkontaminasi ketimbang dengan batch culture. Oke. Media kultur. Oke, media kultur itu sendiri ya ini sebenarnya seharusnya sebelum slide tadi. Oke, jadi untuk media kultur itu sendiri adalah nutrien yang digunakan dalam pertumbuhan mikroba di laboratorium. Jadi kalau misalnya yang tadi Ibu jelaskan tentang bakteria di tanah ya, jadi biasanya bakteri-bakteri itu mengambil komponen organiknya, anorganiknya adalah dari tanah, contohnya seperti itu. Terus fixation, oksigen, nitrogen, karbon dari udara, seperti itu ya. Nah, kalau untuk media culture ini biasanya kita menyediakan nutrien itu pada agar plate. Nah, contohnya di foto itu, jadi plate, petri dish, nah kita akan taruh media agar seperti itu. Nah, biasanya media kultur ini terbagi kepada dua golongan besar. Yang satu, defined media dan juga complex media. Nah, jadi media yang komposisi kimianya diketahui adalah defined. Defined itu maksudnya seperti definisi ya, kan perkataan definisi. Jadi define itu adalah sumber perkataannya dari perkataan definisi juga, seperti itu. Jadi maksudnya adalah sudah diketahui komposisinya. Nah, kemudian untuk kompleks, media kompleks, of course it will be complex, complicated, dan sebagainya. Jadi media yang komposisi kimianya tidak diketahui, contohnya di yeast, meat extract, tryptic, soy broth, TSA, dan sebagainya. Define media itu contohnya seperti luria broth, Eka. Oke. Nah, kemudian media pertumbuhan untuk prokaryotik ataupun mikroorganisme ini sendiri biasanya perlunya adanya sumber energi. Sumber energi biasanya bisa dari bentuk glukos, gula seperti itu ya. Terus berisi makronutrien. Makronutrien tadi sudah ada, contohnya karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, etc. And then ada mikronutrien seperti ferron dan lain-lainnya. Kemudian ada faktor pertumbuhannya juga. Faktor pertumbuhan biasanya dibantu dengan temperature, pH, dan sebagainya. Oke, jadi sterilisasi ini juga diperlukan bagi menumbuhkan ataupun bagi pertumbuhan prokaryotik ini supaya sterile ataupun bisa tumbuh dari tidak, maksudnya bisa tumbuh dan tidak diganggu oleh bakteri lainnya ataupun dari pertumbuhan bakteri lainnya seperti itu. Jadi ada bebas dari mikroba, inokulasi secara aseptik. Jadi media culture ini biasanya ada dua jenis juga. Jadi ada media selektif, ada media diferensial. Jadi kalau untuk selektif itu sendiri adalah selektif ya. Jadi medianya itu adalah untuk menyeleksi beberapa bakteri, contohnya seperti itu. Jadi berisi senyawa-senyawa kimia yang secara selektif menghambat pertumbuhan beberapa mikroba lain, tetapi tidak mikroba yang lain. Maksudnya adalah fokus pada mikroba yang kita ingin tumbuh seperti itu. Jadi misalnya hanya satu mikroba yang diinginkan, kita ingin menumbuhkan mikroba ini. Jadi dengan penggunaan media selektif ini, maka dari situ kita hanya akan mendapatkan satu jenis bakteri seperti itu ya, ataupun jenis bakteri gram negatif ataupun gram positif seperti itu. Nah, kemudian ada media diferensial. Jadi media yang berisi senyawa kimia sebagai indikator. Nah,
Biasanya ini dapat mendeteksi reaksi kimia yang terjadi selama pertumbuhan mikroba. Jadi lebih kepada pendeteksi dan sebagainya. Jadi fungsinya untuk mendeteksi, untuk apakah bakteri ini apa. Jadi bisa memperlihatkan berbagai jenis bakteri seperti itu. Untuk jenis-jenis media pertumbuhan, you can go and do an extra reading on the link I share to you. Nanti kalau sudah dapat PDF dari PPT-nya itu nanti Ibu share di Lensa, jadi bisa do some little bit extra reading on jenis-jenis media pertumbuhan. Oke, untuk media selektif. Nah, media selektif ini lebih kepada menekan pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Berarti maksudnya karena beberapa bakteri itu sendiri memiliki sifat dan juga kandungan nutrisi yang diperlukan itu kadang berbeda ya. Jadi dari situ penekanan pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan bisa berlaku ataupun bisa dikerjakan karena media yang disediakan itu adalah selektif. Medianya itu sendiri memiliki komponen ataupun kadar nutrisi yang cocok untuk bakteri ini saja. Contohnya seperti itu. Jadi maka dari itu dari bakteri lain itu tidak bisa tumbuh ataupun tidak bisa menghasilkan ataupun bisa tumbuh karena tidak ada maksimal ataupun tidak ada nutrien yang diperlukan oleh bakteri lain seperti itu. Jadi biasanya ada komponen ataupun kondisi yang menekan pertumbuhannya. Kemudian menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki digunakan untuk menyeleksi grup mikroba yang spesifik. Jadi misalnya kita ingin lebih spesifik lagi bakterinya, nah itu menggunakan contoh dari ataupun dari media selektif ini. Nah, misalnya contohnya ada media McConkey. Nah, sebenarnya media McConkey ini termasuk dalam dua jenis ya. Jadi dia sebenarnya sebagai media selektif dan juga media diferensial. Jadi dua-duanya tuh memiliki sifat dua-duanya, oke? Tapi juga masuk dalam kategori media selektif. Jadi bisa dua-duanya. Nah, ini untuk McConkey biasanya menekan pertumbuhan bakteria gram positif dan merangsang pertumbuhan enterik bakteria, lebih kepada bakteri negatif, gram negatif. Nah, contoh lainnya ada mannitol salt agar MSA untuk bakteri Staphylococcus, and then Hochstein enteric agar HE, phenyl ethyl alkohol agar PEA, PEA. Jadi beberapa contoh media selektif. Kemudian ini contoh pada media McConkey ini hanya gram negatif ya, jadi fokusnya pada gram negatif. Kalau diferensial itu bisa dipakai untuk lactose fermenting, jadi memiliki dua fungsi, mana yang diperlukan dan sebagainya. Jadi kalau di sini contohnya untuk Escherichia coli ada itu gram negatif, Salmonella typhimurium juga gram negatif, jadi contohnya seperti itu. Makanya yang lain tidak tumbuh seperti itu. Oke, untuk media diferensial. Oke, media diferensial ini memudahkan untuk mengenal koloni dari mikroba yang berbeda. Jadi di media diferensial ini tidak hanya tumbuh satu jenis bakteri, tapi bisa dua atau lebih ya. Tapi dari situ bisa memperlihatkan ataupun bisa memperlihatkan bentuk-bentuk yang berlainan. Walaupun memang bakteri ini memiliki certain bacteria have different shapes and sizes, tapi mungkin dengan media diferensial ini akan membantu membedakan dari dua jenis bakteri, contohnya seperti itu. Nah, ini mengandung senyawa kimia yang dapat membedakan secara spesifik ataupun jenisnya prokaryotik itu.
jenis prokaryotiknya apa, kemudian pewarna yang ditambahkan pada media dapat membedakan satu organisme dengan organisme yang lain. Jadi ada warnanya gitu. Contohnya adalah media agar darah digunakan untuk membedakan organisme hemolitik dengan non-hemolitik seperti itu. Jadi mana yang bisa kayak menyerap warna lebih gelap dan juga yang tidak warnanya lebih. Kemudian pertumbuhan mikroorganisme. Jadi setelah kita mendapatkan nutrisi, setelah bakteri itu mendapatkan nutrisi dan sebagainya, maka adanya pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk bakteri itu kekal hidup ataupun untuk berkembang dan sebagainya itu kan biasanya menggunakan proses binder ataupun memecah ya, mostly like mitosis, something like that. So pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran ataupun substansi atau massa zat suatu organisme. Jadi kalau misalnya kalau kayak hewan dan sebagainya, pertumbuhan adalah bisa dilihat dari bertambah tinggi, bertambah besar, dan sebagainya. Tapi pada organisme bersel, suatu pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni. Jadi bukannya bertambah besar, tapi bertambah banyak. Nah, kalau kita kan tidak bisa membelah 2, membelah 3 dan sebagainya, ataupun Kage Bunshin, Naruto dan sebagainya kan nggak bisa. Jadi, nah kalau bakteri itu bisa, jadi bisa berkembangnya itu bukan bertambah besar, tapi bertambah banyak seperti itu. Jadi dari situ pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Jadi cara berkembangnya adalah pembelahan sel bakteri. Jadi pembelahannya itu adalah cell wall and plasma membrane begin to divide. Jadi dari DNA-nya itu bisa pecah jadi 2, bisa copy jadi 2, cell separate dan sebagainya. Jadi kalau contoh di contohnya seperti starfish juga bisa melakukan pembelahan seperti itu. Jadi kalau di sini dilihat ya, ada DNA nuclear area partially form cross wall. Jadi ini bisa terlihat kalau di mikroskop itu adanya pembedahan, dividing. Jadi bakteri itu menjadi 2 dari situ. Oke, jadi binder bakteri itu biasanya berlaku setiap 15 menit. Jadi waktu generasi ataupun selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Jadi every 15 minutes they can actually divide into 2. Jadi tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda ya. Jadi contoh Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain memiliki waktu generasi pada 15 sampai 20 menit seperti itu. Nah, hubungan antara pertambahan sel dengan waktu adalah berbentuk geometrik eksponensial dengan rumus 2n. Jadi 2 kali ya. Jadi kalau 1 sel jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Jadi kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, seperti itu. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Alright? Oke, jadi untuk kurva pertumbuhan bakteri itu sendiri, biasanya kurva tumbuh bakteri dibuat untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam suatu medium. Nah, untuk medium, suatu medium bisa dari medium cair ataupun padat dan sebagainya, tapi biasanya lebih akan bisa dideteksi pada medium cair. Biasanya pendeteksian kurva ataupun pertumbuhan bakteri ini menggunakan UV spectrometry. Jadi bisa memperlihatkan sudah berapa banyak kandungan bakteri yang tumbuh seperti itu. Jadi ada 4 fase, yaitu fase log itu eksponensial ya, dan juga fase stasioner dan kematian. Jadi kalau kematian ya
otomatis bakterinya mati. Stationary phase itu bakterinya stuck ya, maksudnya tidak berkembang, sudah pada kadar maksimumnya untuk berkembang seperti itu. Dan kemudian untuk log-nya eksponensial itu adalah pada pembelahan bakteri-bakteri itu adalah lagi banyak-banyaknya seperti itu. Lag phase adalah persiapannya. Oke, jadi phase lag ini pada fase tidak terjadi penambahan jumlah sel ya. Jadi untuk metabolisme sedang berlangsung, jadi bakteri itu sedang menyerap nutrien-nutriennya yang ada dan dipersiapkan untuk membelah ataupun mempersiapkan diri untuk binder. Kemudian ada fase log eksponensial. Nah, untuk fase log eksponensial ini pola pertumbuhan yang seimbang dan cepat. Jadi sel-sel bakteri membelah secara teratur dengan laju yang konstan. Jadi tergantung pada komposisi medium kultur dan kondisi inkubasi sampai nutrien habis. Jadi biasanya pada log eksponensial ini adalah pemakaian nutrien. Jadi semua media-media nutriennya itu dimakan habis. Jadi pada waktu eksponensial ini adalah sel-sel terbagi seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada fase stasioner ini, jadi terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Nah, jadi waktu ini kan sudah makan, bakteri sudah makan, jadi mulai membuang hasil proses metabolisme dari makanannya. Jadi dari situ kan dikeluarkan racun, toksik dan sebagainya. Maka dari situ mulailah bakteri itu tidak bisa berkembang lagi karena sudah kehabisan nutrien seperti itu. Kemudian pada fase ini juga bakteri masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik. Seperti itu. Jadi pada proses ini biasanya kalau untuk pengambilan antibiotik bakteri itu biasanya pada fase stasioner seperti itu. Kemudian ada fase kematian. Nah, untuk fase kematian itu sendiri, grafik menunjukkan penurunan secara tajam karena merupakan akhir dari suatu individu. Jadi dari situ, bakterinya sudah terlalu banyak dan sudah tidak ada nutrien dan sebagainya, maka dari situ bakteri-bakterinya sudah mulai mati. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi ada faktor fisik dipengaruhi oleh temperatur, pH, tekanan osmotik, oksigen. Untuk faktor kimianya ada karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, komponen utama ya, maksudnya makronutriennya. Nah, kita masuk ke temperatur. Jadi temperatur itu sangat penting dalam pertumbuhan bakteri ataupun menjadi indikasi bakteri itu mati dan sebagainya. Jadi salah satu faktornya yang penting. Nah, suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam dua cara yang berlawanan. Jadi yang pertama adalah apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme juga bisa naik dan pertumbuhan dipercepat. Jadi kalau suhunya adalah pada titik maksimum, maka dari itu pertumbuhan bakteri itu akan memiliki pertumbuhan yang paling cepat seperti itu. Kemudian sebaliknya apabila suhu turun maka kecepatan metabolisme akan menurun dan pertumbuhan diperlambat. Jadi untuk bakteri itu hidup memerlukan constant temperature ya. Jadi kalau temperature-nya naik turun dan sebagainya maka mengikuti temperatur tersebut. Nah, apabila suhu naik atau turun secara drastis, tingkat pertumbuhan akan terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif dan rusak sehingga sel-sel menjadi mati. Jadi, if there is too much wavy temperature adjustment ataupun naik turunnya itu sangat banyak, jadi dari situ bisa mempengaruhi bakteri itu untuk mati. Jadi maka dari itu biasanya untuk pertumbuhan bakteri di lab dan sebagainya adalah diletakkan pada suhu sekitar 35 maksimum pada 40 ya, tapi rata-rata pada suhu 35 degree Celsius. Nah, pada suhu 35 degree Celsius ini adalah ketika
mikroba ini biasanya tumbuh pada keadaan maksimum. Jadi biasanya masuk dalam incubator itu. Nah, fungsi incubator itu seperti kulkas ya, memberi pertahanan ataupun menahan kadar ataupun menahan suhu ruangan, suhu temperatur itu pada suhu yang sama seperti itu. Jadi kalau incubator itu biasanya untuk suhu tinggi, kalau kulkas, refrigerator itu kan adalah untuk suhu dingin seperti itu. Tapi juga ada beberapa bakteri yang hidup di suhu dingin dan juga suhu yang sangat panas seperti itu. Tergantung dengan jenis bakteri itu tersebut. Jadi tapi the normality ataupun bakteri-bakteri yang biasa ataupun yang normally grown in soil dan sebagainya adalah pada keadaan suhu maksimal 35 degree Celcius. Oke, ini contohnya beberapa jenis bakteri. Jadi kalau Psychrophilic ini adalah bakteri yang memerlukan suhu rendah. Jadi dia tidak akan bisa bertahan pada suhu panas dan sebagainya. Jadi malah pada suhu-suhu dingin seperti itu. Kemudian ada mesofilik, ada termofilik, hypertermofilik. Oke. Jadi kalau takut kebalik-balik itu ingat aja kalau termo kan kayak termometer, terus untuk botol minum itu biasanya ada termo ya. Jadi termo itu adalah keadaan panas ya. Jadi kalau termo itu kira-kira suhunya 40 to 80, and then kalau hypertermo, hyper berarti lebih ya, lebih dari termo, maksudnya lebih panas lagi. Jadi istilahnya hypertermofilik adalah pada suhu sekitar 65 sampai 105 degree Celcius. Jadi pada keadaan panas. Sebenarnya ada yang lebih panas lagi, but we only should know this one first untuk degree students. Jadi thermophilic, hyperthermophilic adalah pada suhu panas, mesophilic pada kira-kira suhu sederhana. Jadi bakteri-bakteri biasa, soil bacteria and so on is pada mesophilic. Jadi pada keadaan suhu 15 sampai sekitar 45 degree Celcius. Jadi psychrophilic itu yang namanya lain sendiri, ada PSI dan sebagainya, itu di pada suhu dingin. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Oke, jadi ini adalah kira-kira suhu-suhu optimumnya dan sebagainya. Kemudian selain temperature, of course, pH itu sangat mempengaruhi. pH itu sebenarnya kadar asam pada nutrien tersebut. Jadi misalnya kalau acidic ataupun jadi pH itu ya kadar asamnya tinggi atau rendah dan sebagainya. Jadi pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Jadi setiap enzim ataupun setiap proses metabolisme itu sendiri memiliki pH masing-masing. Maka dari itu umumnya bakteri tumbuh pada pH 6,5 sampai pH 7,5. Jadi biasanya kalau kita regrow lab di dalam lab itu bakteri di dalam lab biasanya menggunakan pH 6,5, 7,5. Dan untuk biasanya kalau kita ingin melihat kadar pertumbuhan bakteri itu sendiri ataupun maksimum bakteri itu sendiri, biasanya kita akan tes pada pH 6 atau pH 8, pH 7. Jadi dari situ kita bisa, oke, bakteri ini dia lebih suka tumbuh pada pH atau pH yang keberapa, seperti itu. Jadi sedikit bakteri yang hidup pada pH di bawah 4, seperti itu. Biasanya yang acidic itu pada memiliki temperature yang quite extreme. Jadi misalnya dingin ataupun panas. Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu seperti itu. Jadi yang paling senang adalah pada pH 7. Jadi pH 7 itu biasanya bakteri tumbuh aja seperti itu. Kemudian ada tekanan osmotik.
Jadi keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat dipengaruhi oleh kepekatan suspensi cairan di lingkungan. Nah, bila kepekatan suspensi di lingkungan itu tinggi, maka isi sel akan keluar. Kemudian sebaliknya seperti itu. Jadi kalau pekat dan tidak pekat itu mempengaruhi metabolisme sel itu sendiri karena hanya ada dinding sel wall dan juga cytoplasmnya. Jadi memang selalu akan ada yang namanya osmotic pressure. Kemudian oksigen. Nah, oksigen itu juga sangat diperlukan untuk perkembangan bakteri, tapi tidak semua bakteri itu sendiri memerlukan oksigen ya. Jadi bisa ada yang aerobik dan juga bisa ada yang anaerobik. Nah, untuk yang memerlukan kebutuhan oksigen, contohnya adalah aerobik, hanya dapat tumbuh apabila ada oksigen bebas. Jadi harus ada oksigen. Nah, kalau ingin menumbuhkan bakteri dengan kadar oksigen ini biasanya melalui proses fermentasi, tapi adanya penambahan ataupun continuous batch dengan memasukkan kadar oksigen seperti itu. Ataupun di pertumbuhannya adalah tidak boleh secara tertutup seperti itu, harus ada addition of oxygen. Nah, kemudian aerob obligat, jadi mutlak perlu. Jadi obligat itu maksudnya adalah sangat-sangat perlu, jadi harus wajib. Nah, anaerob hanya dapat tumbuh apabila tidak ada oksigen bebas. Jadi memang tidak boleh ada oksigen. Jadi biasanya secara anaerobik itu tertutup tanpa penambahan oksigen di dalamnya. Nah, sama juga, pokoknya kalau ada istilah obligat berarti memang mutlak tidak perlu, wajib tidak boleh ada oksigen. Nah, kemudian anaerob fakultatif dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen. Jadi dia fakultatif itu maksudnya jadi dia sebenarnya bisa tanpa oksigen, dia bisa dengan oksigen anyways. Jadi pertumbuhannya adalah mengikut keadaan. Kalau oksigennya kurang, dia bisa bertahan hidup saja dengan anaerob fakultatifnya seperti itu. Nah, kemudian ada mikroaerofilik. Jadi dapat tumbuh apabila ada oksigen di dalam jumlah yang kecil. Jadi perlu ada kadar oksigen sedikit saja. Nah, kemudian ada cupnate, perlunya CO2. Jadi kebaliknya. Jadi biasanya cupnate ini adalah pada bakteri yang memiliki sifat fotosintesis ataupun autotroph. Nah, kemudian toleran anaerobik dapat ada O2. Jadi sama. Jadi sama kurang lebih sama dengan anaerob fakultatif ya. Jadi aerotoleran. Jadi dia sebenarnya sifatnya adalah anaerobik tanpa oksigen. Tapi kalau ada kehadiran oksigen tidak akan mengganggu proses pertumbuhannya. Nah, kalau anaerob fakultatif itu dia bisa tumbuh dengan oksigen ataupun tidak. Nah, kalau untuk aerotoleran itu maksudnya dia tumbuh dengan cara anaerobik tapi tidak ada masalah dengan adanya kadar oksigen di dalam sebuah di dalam proses pertumbuhannya seperti itu. Jadi bedanya itu. Kemudian, oke. Jadi the effect of oxygen on the growth of various types of bacteria. Jadi di sini contohnya ada obligate aerobes, facultative aerobes, obligate anaerobes, aerotolerant anaerobes, microaerophiles. Jadi contohnya di sini kalau obligate aerobes itu only aerobic growth, oxygen required. Jadi contohnya itu nanti dia akan tumbuhnya di atas. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah tube, jadi dia akan bakterinya itu tumbuhnya di atas seperti itu. Karena dia mencari oksigen seperti itu. Kenapa dia di atas? Karena dia memerlukan oksigen. Jadi dia akan go towards the surface of the
tube itu untuk mendapatkan oksigen yang ada seperti itu. Untuk facultative anaerobes, both aerobic and anaerobic growth. Jadi dia bisa menggunakan oksigen dan juga bisa tanpa oksigen. Maka dari itu ada yang berada di surface-nya di atas dan juga di tengah-tengah ini. Nah, yang di tengah-tengah ini lebih kepada anaerob. Kalau yang di atas lebih kepada aerob. Kemudian obligate anaerobes. Jadi harus anaerob. Jadi maka dia akan berada di dasar kulturnya itu karena dia menghindari oksigen, harus tanpa oksigen. Makanya itu biasanya pertumbuhannya adalah di bawah. Kemudian ada aerotolerant anaerobes. Jadi aerotolerant anaerobes ini only growth by anaerob, tapi tidak ada masalah dengan kehadiran oksigen seperti itu. Jadi makanya dia tetap di tengah-tengah. Jadi kalau di atas di surface pun tidak mengganggu, tapi dia jenis pertumbuhannya tetap satu ya. Jadi tetap anaerob, hanya saja tidak ada gangguan kalau ada the presence of oxygen seperti itu. Beda dengan fakultatif anaerob tadi. Jadi ada yang tumbuh memerlukan oksigen, ada yang tumbuh tanpa oksigen. Bedanya itu ya. Oke, kemudian ada microaerophiles. Microaerophiles ini only aerobic growth, oxygen required in low concentration. Sebenarnya dia memerlukan oksigen ya, tapi pada kadar yang sangat dikit. Jadi hanya sedikit. Yang penting ada, presence-nya ada. Jadi makanya dia di tengah solid growth seperti itu. Oke, nanti you can read on yourself. Jadi bakteri parasit obligat, contohnya Mycobacterium, lepra, dan Treponema pallidum. Oke, sipilis. Jadi lepra dengan sipilis ini adalah bakteri parasit obligat. Kemudian bakteri anaerob, contohnya Clostridium botulinum. You can actually search for yourself mana jenis-jenis bakteri yang memiliki jenis-jenis obligate, fakultatif, aerotolerant, dan sebagainya. Oke, oksigen dapat bersifat letal untuk beberapa mikroorganisme. Harus dinetralisir terlebih dahulu oleh enzim. Superoxide dimustase, katalase, peroksidase, dan juga jika mikroorganisme tidak menghasilkan enzim tersebut, maka organisme tersebut bersifat anaerob. Jadi oksigennya itu perlu adanya pengambilan oksigennya itu perlu diproses. Jadi kalau misalnya tidak ada kandungan-kandungan enzim seperti itu, maka dia bersifatnya anaerob ataupun tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhan. Nah, faktor lingkungan yang menghambat pertumbuhan mikroba bisa kekurangan makanan, air, dan nutrisi, populasi yang terlalu padat, which is terlalu banyak bakteri. Jadi misalnya striking itu mungkin terlalu banyak dan sebagainya. Jadi nutrisi yang diperlukan oleh bakteri tersebut adalah kekurangan. Jadi terlalu banyak bakterinya. Kemudian akumulasi metabolik yang tidak berguna, kekurangan oksigen, perubahan pH, temperature. Jadi semua itu memiliki faktor yang mengganggu pertumbuhan sebuah bakteri. Nah, kemudian cara mengukur pertumbuhan bakteri itu adalah banyak jenis. Contohnya ada plate count, viable cell count. Jadi pada petri dish itu bisa dilihat we are counting the numbers of bacteria. Jadi biasanya petri dish kan ditutup atas, dibalik. Jadi kita pakai pulpen itu bisa dot terus dihitung secara manual juga bisa. Itu salah satu contohnya. Filtrasi, ada jenis menggunakan filtrasi, biasanya menggunakan untuk medium yang liquid ya, tapi jarang digunakan. Kemudian ada most probable number, MPN, itu biasanya menggunakan perhitungan kalkulasi, direct microscopic count, ada Petrov-Hauser counter, metode secara tidak langsung, kekeruhan, aktivitas metabolik, berat kering. Jadi ini
cuman overview aja. You will learn it in the lab. Oke. Jadi metode plate count memerlukan pengenceran dilution series untuk memperoleh koloni. Jadi biasanya kalau kita ambil dari dilution pertama, kita taruh di plating, jatuhnya kayak ini. Jadi wah ini tumbuh semua. Jadi have to have a dilution. Jadi dilution ini sebenarnya adalah merupakan proses termasuk dalam proses batch juga batch culture. Jadi satu batch, second batch dan sebagainya ya. Jadi diambil sedikit and then dimasukkan ke media yang baru. Jadi ini kan sudah tumbuh ya. Jadi yang pada pertama ini dilution pertama bakterinya udah banyak. Jadi perlu diambil sedikit ditumbuhkan ke second growth. Jadi dari sini jadi makin kurang ya. Dari situ masuk lagi dia makin kurang lagi jumlahnya. Perbandingan media dengan jumlah bakterinya makin dikit. Terus lagi dikit, lagi dikit. Nah, seperti itu. Oke, jadi spreading ada dua jenis. You will learn the pour plate method and the spread plate method. Jadi yang pertama tuh inoculate empty plate and then add melted green agar and then swirl to mix and then colonies will grow. Jadi misalnya kita masukkan pakai pipette masuk dalam petri dish and then just swirl it around seperti itu. Jadi akan mix and then colonies will grow, something like that. Ada juga spread plate method, jadi inoculate plate containing solid medium, jadi ditaruh sedikit lepas itu di strike, oke? Striking, dari situ baru colonies growth on the surface. Jadi kalau untuk yang jenis anaerob dengan aerob itu berbeda. Kalau aerobik ataupun yang memerlukan oksigen lebih kepada spread plate method ya. Jadi yang kanan itu aerobik, yang kiri adalah anaerobik karena dia menghindari udara ya. Jadi makanya dia tumbuhnya di dalam medianya. Oke. Jadi bedanya itu. MPN, untuk proses MPN itu singkatannya adalah most probable number. Jadi metode yang digunakan untuk menghitung mikroorganisme yang masih hidup, yang hidup di dalam sampel yang diuji. Jadi berdasarkan aplikasi kemungkinan jumlah pertumbuhan. Jadi biasanya dari serial dilution tadi, biasa digunakan untuk sampel heterogen, tanah, air, produk pertanian, dan jumlah individu mikroorganisme yang pasti tidak mungkin ditentukan. Jadi more probable number. Probable number itu istilahnya kenapa most probable number. Jadi probable itu adalah probability kan. Nah, kalau probability itu berarti maksudnya menganggarkan ataupun kita kira-kira numbernya berapa. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa banyak jenis bakterinya, tapi lebih kepada diluted-nya itu berapa banyak, seperti itu. Jadi biasanya menggunakan spektrometri, UV spektrometri untuk menghitung jumlah ataupun kira-kira number of the cells in a diluted solution. Maksudnya di dalam sebuah liquid, seperti itu. Menghitung langsung juga bisa, biasanya menggunakan cover glass seperti itu. Jadi akan dimasukkan, akan dilihat di bawah mikroskop ya. Jadi di bawah mikroskop kita bisa cell count. Jadi melihat ada berapa banyak sel yang masuk di dalam box square itu. Jadi ada pemetaan seperti itu, misalnya di dalam ini ada dua, ini ada satu, ini ada dua, seperti ini 1,5, ini masuknya 1, seperti itu. Oke. So the microscopic count for calculation-nya seperti ini. Jadi number of bacteria per mil, number of cells counted, volume of area counted. Jadi dia count-nya per
volume area. Jadi misalnya kira-kira segitu itu banyak sel seberapa banyak. Jadi kalau untuk berapa mil itu kira-kira yang diperlukan maksudnya misalnya kan let's say kita ada dilution of bacteria 5 mil ya, tapi kan kita tidak bakal akan menghitung the whole 5 mil kan. Jadi kita ambil sedikit, kita taruh di plate tadi, kita count berdasarkan surface area. Ya, jadi dari ada kotak-kotak itu, nanti dari situ kita count untuk berapa number of bacteria per milnya seperti itu. Nah, ini juga optical density. Optical density ini bisa untuk menghitung ya. Contohnya tadi Ibu sebutkan, let's say menggunakan UV vis ataupun UV vis spectrometry, spektrofotometer digunakan untuk mengukur kekebalan. Jadi sistem alatnya itu adalah bakteri biasanya kalau nih kita lihat yang A ya. Kalau A ini kan bening sama tidak bening ya. Nah, kalau bening ini berarti bakterinya nggak ada. Kalau keruh itu berarti adanya pertumbuhan bakteri. Jadi semakin keruh airnya, liquidnya ini, maka semakin banyak bakteri yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi fungsi spektrofotometer itu adalah untuk mengukur transfer pencahayaannya itu. Jadi kalau misalnya kalau keruh, let's say ini ya, kalau dilihat kan percent of light transmitted, terus percent of light not transmitted, kurang. Jadi semakin light-nya itu ataupun cahaya itu tidak tertransmisi dengan baik, maka dari itu terjadi banyak bakteri. Jadi dari situ, ya ini ilmu fisika lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi dari adanya bakteri-bakteri itu, jadi pencahayaan itu kan tidak bisa lurus ya, jadi akan terpancar ataupun istilahnya, ya pokoknya istilahnya terpancar ke arah-arah yang lain, jadi tidak bisa diukur pada the presence of light. Dari situlah akan mengambil data number of optical density OD. Jadi untuk ukuran kuantitatif yang diekspresikan sebagai rasio logaritmik antara radiasi yang jatuh ke suatu bahan yang ditransmisikan menembus bahan. Jadi semakin level of transmitted light-nya itu rendah, berarti semakin banyak bakteri yang ada. Sebenarnya selain optical density, if you don't have the tool ataupun alat ini, kita bisa menggunakan McFarlane istilahnya. Istilah McFarlane ini berarti dia mengukur mengukur banyaknya bakteri itu dari kekeruhannya. Jadi misalnya ada McFarlane solution A ya, contohnya solution A ini ada kekeruhannya ya, itu untuk indikator. Nah, yang kita mau ukur itu misalnya di solution B ya, yang memiliki bakteri yang kita inginkan. Nah, dari situ kita bandingkan warnanya. Jadi kita jajarkan dua bakteri itu. Nah, kalau misalnya keruhnya sama, berarti kurang lebih optical density ataupun jumlah sel yang ada itu sama. Sebanyak itu, seperti itu. Oke? Jadi bukan hanya secara manual bisa melakukan pengukuran banyak bakterinya itu menggunakan McFarlane, tapi kalau untuk kekeruhan menggunakan alat bisa menggunakan spektrofotometer. Nah ini, sorry. Oke. Jadi kalau ini adalah water beer yeast carbohydrates. Jadi fermentasinya ini ada additional, ada pertambahan drops of water dan sebagainya. Jadi biasanya untuk menggunakan diproses untuk pembuatan bir dan sebagainya.
but we're not apa, tapi karena kita tidak melakukan tidak memerlukannya, jadi it's okay. Jadi aktivitas metaboliknya itu ada pertambahan stain water drop, jadi ada pertambahan nutrien ataupun water dari luar. Jadi selama fermentasi ada pertambahan air seperti itu. Nah, ini tidak perlu. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Oke, jadi nutrisi dan perkembangan bakteri. Actually, you can apa namanya, bisa menambahkan bacaan sendiri, bisa apa? You can read a lot more of the information from the internet. So maybe itu saja dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Karena kalian akan ada kelas ya habis ini jam 10 ya. Ada, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya mau tanya bisa langsung WA aja dan sebagainya. If you find any apa namanya, kalau ketemu apa-apa bahan lain yang ingin didiskusikan juga boleh dan sebagainya. Oke. Jadi itu saja dari Ibu.